Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah telah menakdirkan kita semua bisa bertemu, bisa saling melihat tentang bulan yang barokah, yaitu berbicara tentang bulan puasa atau disebut saum, bulan saum Ramadan. Saya akan menyampaikan tentang menjaga lisan dan hati menebar kedamaian di bulan suci. Akan menyampaikan hal itu yang saya dapat sebetulnya dari kitab Syu'abul Iman atau syarahnya dari Kamil Tugyan. Jadi pada dasarnya saya membacakan tentang tulisan yang ada di dalam kitab itu. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan rahmat. Keberkahan tersebut bisa jadi karena di dalamnya ada ibadah saum atau juga disebut ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan tersebut, tentu harus melaksanakan ibadah saum itu sekaligus memperhatikan adab-adabnya. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam dalam kitabnya Maqasidus Saum, ada 6 adab bagi orang yang berpuasa, bagi yang saum ya, adabnya. Salah satunya adalah menjaga lisan dan anggota tubuh dari perbuatan yang zalim dan melanggar syariat. Menjaga lisan adalah yang sebetulnya hampir setiap orang akan mengalami tentang hal itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berpuasa penting sekali dalam menjaga lisan dan hati agar bisa menebarkan kedamaian di bulan suci Ramadan. Berkenan dengan hal tersebut, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh dengan jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Kita saum itu meninggalkan makan dan minum. Allah tuh tidak butuh bila orang itu suka berdusta atau melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Syekh Salih bin Abdullah bin Ahmad Al-Ushaini dalam kitabnya, yaitu Syarah Maqasidus Shaum, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qaul az-zur wa amala bih dalam hadis tersebut dilarang untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu yang batil. Lebih jauh, maksud utama dari puasa adalah puasa dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga lisan yang tadi disebutkan ya, dari berkata buruk, hati-hati, lalu gibah, kemudian mencemooh kepada orang lain dan lainnya ya. Oleh karena itu, jika seseorang yang berpuasa tetap tidak bisa menjaga lisannya, maka pahala puasanya tentu menjadi kurang sempurna
Jadi tidak ada pahalanya, tidak sempurna menurut Syekh Salih bin Abdullah bin Ahmad Al-Utsaimin dalam Syarah Maqasidus Shaum, yaitu yang terdapat pada halaman 55. Jemaah yang berbahagia, menjaga lisan dari perbuatan ghibah, namimah, dan sebagainya merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam yang menginginkan pahala puasanya sempurna. Pahala yang ingin sempurna, jaga perbuatan ghibah, ngomongin batur, dan namimah, dan sebagainya. Itu dijaga begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mewanti-wanti bahwa ghibah, namimah, berbohong bisa menggugurkan pahala puasa. Jadi buat apa saum menjaga makan, minum, tapi kita jadi gugur, pahalanya nggak ada. Nah, dalam hadis riwayat Abdailami, khamsun yuftirnas so'im, al-ghibah, an-namimah, wal kadhib, wan nazar bil bisyuhur, wal yaminul kadhibah, yaitu 5 hal yang bisa menggugurkan pahala orang berpuasa. Membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Maka pahalanya tidak ada. Selain itu, ghibah sendiri sebetulnya merupakan perbuatan tercela yang terdapat dalam Al-Quran, yang disebut bahwa pelaku ghibah diumpamakan seperti orang yang memakan daging orang yang digibahinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini mudah-mudahan benar dibacanya, nggak ada Qur'annya, wala yaghtab ba'dukum baghdhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi syai'an fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Adapun yang dimaksud dengan ghibah itu sendiri adalah menyebut-nyebut setiap sesuatu yang dibenci seseorang, baik dalam hal yang masih ada kaitannya dengan agama, dunia, pribadi, akhlak, harta, anak, istri, pelayan, pakaian, dan sebagainya. Ini menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsirul Munir. Ini juz 13 halaman 256-257. Muslimin, muslimat yang dicintai Allah. Nah, sedangkan yang berbohong ini juga sebetulnya disebutkan fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar, wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yaktuba indallahi kadzab. Masya Allah. Jika seorang dia itu suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Masya Allah. Ini hadis riwayat Muslim nomor 6805. Jadi tentu saja haruslah kita menjaganya. Nah, demikianlah saya kira. Jadi mengapa pentingnya hati dan lisan kita terlebih dahulu di bulan suci Ramadan ini, kita jadikan momentum bulan Ramadan yang penuh rahmat. Ini dengan menebar kedamaian. Jagalah lisan, jagalah hati. Jangan kau sakiti. Wallahu a'lam. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.